Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini. Kiranya penyertaan Tuhan sepanjang malam akan memberi kita kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena malam pada pagi hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga mengajar kami senantiasa berharap dan memandang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku memandang kepada Tuhan. Kata memandang berarti mengharapkan sesuatu, atau memandang kepada Tuhan artinya kita menyembah dan kita mengagungkan Dia. Saya bacakan ayatnya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kalau kita memandang kepada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, maka Tuhan itu berdiri di sebelah kanan kita, maka kita tidak goyah. Artinya orang percaya harus mencari dan menghargai persekutuan intim dengan Allah di atas segala sesuatu. Jadi Tuhan itu adalah lebih dari segala sesuatu, hal-hal duniawi, harta benda, dan semua yang ada di dunia itu. Tuhan lebih dari semuanya itu. Kalau kita memiliki Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan akan cukupkan. Tetapi kalau kita memiliki segala sesuatu tanpa Tuhan, maka sia-sia adanya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Amin. Yang pertama, kehadiran Tuhan senantiasa membimbing kita. Kalau Tuhan hadir, kita akan dipimpin, kita dibimbing, dituntun, dipelihara. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Puji Tuhan. Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi baiklah, mari kita mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan di siang hari, dan pada malam hari kita mau bernyanyi suatu pujian doa kepada Allah yang memberikan kita kehidupan. Hal yang kedua, kehadiran Tuhan membawa sukacita. Ketika Allah hadir bersama dengan kita, maka akan ada sukacita senantiasa. Mazmur 16 ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ada bersama kita, kita akan tentram. Mazmur 4 ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi sukacita itu Bapak Ibu yang Tuhan berikan bagi kita adalah sukacita melebihi kekayaan. Gandum di sini dan anggur membicarakan tentang kekayaan. Poin yang ketiga, kehadiran Tuhan memberikan kebangkitan rohani. Ketika Tuhan hadir di antara kita, maka kita akan mengalami suatu kebangkitan rohani yang terus menerus sampai kita menjadi sempurna. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Hubungan pribadi dengan Allah akan memberikan kepastian kepada orang percaya mengenai kehidupan di masa depan dengan Allah.
dan keyakinan bahwa Ia tidak akan menyerahkan mereka ke dunia orang mati. Dunia orang mati yang dimaksud di sini dalam bahasa Ibrani Sheol, yaitu neraka yang kekal. Jadi ketika kita senantiasa bersama-sama dengan Allah, kita mengalami kebangkitan rohani, maka kita yakin bahwa kita tidak akan masuk ke dalam dunia orang mati, yaitu neraka yang kekal, tetapi kita akan mewarisi kerajaan surga yang kekal. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita berdoa pada akhir dari renungan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tetap kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, Engkau jamah dan pulihkan, yang susah hiburkan, lemah kuatkan. Berbagai-bagai masalah dan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah kiranya berkati bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.